Alat masak dari gerabah alias tanah liat mungkin sudah banyak ditinggalkan. Selain lebih berat daripada alat masak yang terbuat dari logam, butuh waktu lama untuk mematangkan masakan menggunakan gerabah. Padahal menggunakan wadah tanah liat untuk memasak bisa banyak keuntungannya loh. Wadah tanah liat bisa menjaga kadar nutrisi pada makanan. Yap, makanan yang dimasak perlahan dalam wadah tanah liat bisa membantu menjaga nilai gizi pada makanan. Terus, memasak dengan wadah tanah liat akan membuat makanan tetap hangat dalam waktu lama. Jadi, gak perlu lagi deh tuh memanaskan makanan. Gak heran deh kalau masakan zaman dulu yang diolah dengan alat masak gerabah rasanya lebih mantap. Alat masak dari tanah liat bisa juga dijumpai di Eropa loh. Gak percaya kan? Nih, Unyi lagi ada di Jerman. Tepatnya berada di daerah Ransbach-Baumbach. Lokasinya sih gak jauh dari Bandara Köln Jerman. Sekitar 2 jaman gitu deh. Daerah ini merupakan penghasil kerajinan berbahan tanah liat. Salah satunya peralatan untuk memasak. Ya udah, langsung aja yuk kita datang ke pabriknya. Tapi Poipe mana ya? Ya. Wow, pas banget nih. Tanah liatnya lagi dicampur ke mesin mixing dengan tanah liat yang sudah nggak digunakan lagi, alias tanah liat bekas. Iya dong, pabrik ini menerapkan sistem zero waste. Artinya nggak ada bahan yang terbuang. Tanah liat yang sudah bercampur ini kemudian ditekan menjadi padat dan berbentuk kayak pipa gitu. Oh iya, kadar air pada tanah liat ini sudah berkurang banyak saat melalui mesin vakum. Jadi nggak ada lagi deh tuh ruang udara pada batangan tanah liat ini. Potong sesuai ukuran ya. Lanjut kita cetak tanah liatnya selama kurang lebih 10 detik. Yap, nggak perlu waktu lama. Cukup dengan air suhu dingin, si tanah liat berubah menjadi produk yang diinginkan. Air dingin digunakan supaya mudah membentuk produk yang ingin dicetak. Dalam sehari pengrajin di sini bisa mencetak kurang lebih 800 produk perharinya. Wih, mantap deh Uncle. Produk yang sudah dicetak bakal masuk ke ruangan pengering. Yap, secara otomatis alat masak ini dikeringkan selama kurang lebih 12 jam pada suhu 41 derajat Celcius. Nah, kalau Aunty ini bertugas untuk memeriksa dan memotong pinggiran alat masak yang sudah dikeringkan. Pinggiran-pinggirannya kan tajam tuh, jadi harus dipotong gitu supaya halus. Wih, cepet banget Aunty ini kerjanya. Mantul Aunty. Oh iya, alat masak berbahan tanah liat ini buatnya susah-susah gampang loh. Gampangnya ya karena sudah pakai cetakan. Jadi kita nggak perlu lagi buat secara manual. Tapi susahnya, produk ini nggak boleh ada kandungan air sama sekali. Jadi harus dikeringkan berkali-kali sampai produk sesuai dengan kriteria. Lanjut kita amplas si alat masaknya biar jadi halus tanpa berpori. Tuh, lihat bedanya kan? Jadi makin halus deh. Oh iya, alat masak ini sudah ada sejak tahun 1967 loh. Awalnya sih hanya fokus pada alat memanggang saja, tapi sekarang sudah banyak variannya. Sekarang kita beri pelapis supaya alat masaknya jadi lebih mengkilap dan cantik. Ini masih belum selesai ya. Masih harus di oven selama kurang lebih 10 jam. Iya, bukan makanan saja yang di oven, tapi alat masaknya juga. Ini bukan lagi main alat musik ya. Om-om dan tante ini lagi pada memeriksa kualitas dari alat masaknya. Kalau suaranya jernih gini, nah berarti alat masaknya sesuai kriteria tuh.
dan gak ada yang retak ataupun pecah. Dan kalau yang kayak gini, baru deh gak lolos quality control. Aduh. Produk asal Jerman ini sudah banyak dijual di 24 negara. Seperti Swedia, Rusia, Amerika, Swiss, dan masih banyak lagi. Keren deh. Harga alat masaknya juga bervariasi loh. Mulai dari 25 euro atau setara dengan 400.000 rupiah. Ah, kalau yang ini sih gak bagus nih kualitasnya. Nah, kalau yang ini bagus nih. Wah, keren. Maling! Maling! Ye, Po Ipe, maling dari mana? Bukan, Po. Unyil tuh lagi cek kualitas produk alat masaknya, Po. Gitu ya? Nyil, Po Ipe mau dong atu. Boleh kagak? Di, beli dong, Po. Maunya gratisan aja nih kayak Poga. Ya udah ah, Unyil mau lanjut bantuin angkel-angkelnya. Oke deh, saatnya kita masak-masak nih. Ada beberapa varian alat masak dari tanah liat untuk memanggang ayam, ikan, dan bebek. Nah, kali ini kita akan masak ikan dori nih. Gampang banget deh. Cukup sediakan bahan-bahannya dulu ya. Kita tinggal taruh bahan masakan ke dalam alat masaknya. Lalu oven selama kurang lebih 1,5 jam. Suhunya sekitar 200 derajat Celcius. Tergantung banyaknya bahan makanan yang dibuat. Oh iya, Unyil ada tips nih untuk menyimpan wadah tanah liat di rumah. Kalau sudah selesai masak, wadah harus dicuci dengan air hangat ya. Jangan air dingin karena bisa merusak alat masaknya. Terus nih, gunakan sikat yang lembut untuk membersihkan bagian dalam alat masaknya. Kalau sering menggunakan alat masak ini bakal mengubah warna luarnya. Ya malum aja deh, soalnya bahan yang digunakan kan bahan alami. Jadi mudah untuk berubah warna deh. Tapi tenang saja, gak mengubah kinerja alat masaknya kok.